Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut Ramadan. Semoga Ramadan yang akan datang membawa keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan untuk kita semua. Anda sedang menonton channel Pensiun Oke. Di sini setiap video yang kami hadirkan akan selalu berkaitan dengan informasi pensiun dan kami akan menyampaikan kabar-kabar terbaru melalui sumber yang efektif dan terpercaya agar Anda tidak ketinggalan update penting. Kami ucapkan selamat datang untuk Anda semua yang sudah bergabung. Jangan lupa untuk terus terhubung dengan channel ini supaya selalu mendapatkan informasi terbaru dan bermanfaat. Baik, sekarang kita mulai pembahasan videonya. Bayangkan suatu pagi yang cerah di tahun 2026. Matahari baru saja naik perlahan, sinarnya hangat menyentuh jendela-jendela rumah para pensiunan di berbagai daerah. Di teras-teras kecil, ada yang sedang menikmati secangkir teh hangat, ada yang membaca koran, dan ada pula yang sibuk bermain dengan cucu-cucu mereka. Namun di balik senyum dan tawa itu, tersimpan satu pertanyaan yang sejak lama berputar di benak mereka. Apakah THR dan gaji ke-13 akan cair lagi? Apakah rapel yang tertunda benar-benar akan dibayarkan? Dan bagaimana sebenarnya fakta tentang kenaikan gaji serta isu pesangon yang ramai dibicarakan? Cerita ini bukan sekadar tentang angka dan kebijakan, ini adalah cerita tentang harapan, tentang jutaan pensiunan yang telah mengabdi puluhan tahun, bangun pagi, bekerja keras, melewati hujan dan panas, demi keluarga dan negara. Kini mereka berada di fase kehidupan yang berbeda, tidak lagi berangkat ke kantor setiap pagi, tetapi tetap memiliki kebutuhan, mimpi, dan tanggung jawab. Beberapa waktu lalu, kabar tentang jutaan pensiunan yang tertunda, pembayarannya sempat membuat hati banyak orang berdebar. Kata tertunda terdengar sederhana, tetapi dampaknya besar. Ada yang sudah menghitung-hitung untuk biaya sekolah cucu, ada yang menunggu untuk memperbaiki atap rumah, ada pula yang ingin membeli obat rutin. Ketika mendengar kata tertunda, tentu muncul rasa khawatir. Namun di tengah kekhawatiran itu, muncul pula kabar bahwa rapel pasti cair di tahun 2026. Rapel atau pembayaran kekurangan yang belum sempat diterima menjadi harapan baru. Banyak yang bertanya, benarkah pasti cair? Kata pasti terdengar menenangkan. Iya, seperti janji yang ingin dipercaya. Namun masyarakat juga ingin tahu fakta yang jelas, bukan sekadar isu atau kabar burung. Di sisi lain, pembahasan tentang THR dan gaji ke-13 selalu menarik perhatian. THR bukan hanya soal uang tambahan, ia identik dengan kebahagiaan menjelang hari raya. Dengan THR, para pensiunan bisa membeli baju baru untuk cucu, menyiapkan hidangan spesial, atau berbagi dengan saudara. Gaji ke-13 pun memiliki makna tersendiri. Biasanya digunakan untuk kebutuhan pendidikan atau pengeluaran tambahan lainnya. Tahun demi tahun, kebijakan bisa berubah mengikuti kondisi ekonomi negara. Ketika ekonomi stabil dan pendapatan negara cukup, peluang pencairan THR dan gaji ke-13 menjadi lebih besar. Namun jika ada tantangan ekonomi, tentu pemerintah harus berhitung dengan hati-hati. Inilah sebabnya mengapa informasi resmi sangat penting. Jangan sampai masyarakat terombang-ambing oleh isu yang belum jelas sumbernya. Isu pesangon juga sempat menjadi perbincangan hangat. Ada yang mengatakan akan ada perubahan, ada pula yang menyebut hanya sekadar rumor. Pesangon biasanya berkaitan dengan hak-hak ketika masa kerja berakhir. Bagi sebagian orang, istilah ini membingungkan karena pensiunan sudah melewati masa kerja mereka. Maka penting untuk memahami konteksnya. Tidak semua kabar tentang pesangon berarti perubahan langsung pada hak pensiun. Fakta tentang kenaikan gaji juga sering menjadi sorotan. Jika ada kenaikan gaji pokok untuk pegawai aktif, biasanya akan berdampak pada penyesuaian pensiun. Karena perhitungan pensiun berkaitan dengan gaji terakhir atau skema tertentu. Oleh sebab itu, ketika terdengar kabar kenaikan gaji, para pensiunan ikut berharap akan ada penyesuaian yang membawa manfaat bagi mereka. Namun yang paling penting adalah memahami bahwa kebijakan negara melalui proses panjang. Ada perhitungan anggaran, ada pembahasan, ada persetujuan. Tidak bisa serta-merta diumumkan tanpa dasar yang kuat. Maka sebagai masyarakat, kita perlu bersabar dan menunggu pengumuman resmi. Di banyak kampung dan kota, para pensiunan sering berkumpul di pos ronda atau balai warga. Mereka berbagi cerita, saling menguatkan, dan tentu saja membahas kabar terbaru. Ada yang optimis, ada yang hati-hati. Namun, satu hal yang sama, mereka semua ingin kepastian. Bayangkan seorang kakek yang dulu bekerja sebagai guru. Selama puluhan tahun ia mengajar dengan penuh dedikasi.
Kini ia menikmati masa pensiun sambil mengajari cucunya membaca. Ketika mendengar kabar Rapel akan cair di 2026, matanya berbinar. Bukan karena ia ingin bermewah-mewahan, tetapi karena itu berarti ia bisa membantu anaknya yang sedang membangun usaha kecil. Atau seorang nenek yang dulu bekerja sebagai perawat, ia telah membantu banyak orang sembuh. Kini ia sendiri rutin membeli obat untuk kesehatannya. Setiap tambahan penghasilan sangat berarti baginya. THR dan gaji ke-13 bukan hanya angka di rekening, tetapi rasa aman dan ketenangan. Dalam narasi yang lebih luas, kebijakan tentang pensiun mencerminkan bagaimana negara menghargai pengabdian warganya. Ketika hak-hak pensiunan diperhatikan, itu menunjukkan rasa terima kasih atas jasa mereka. Maka isu tentang keterlambatan atau penundaan perlu ditangani dengan komunikasi yang jelas agar tidak menimbulkan keresahan. Tahun 2026 menjadi titik harapan baru. Banyak yang menantikan kejelasan tentang Rapel. Jika benar cair, tentu akan membawa senyum bagi jutaan orang. Perputaran ekonomi di pasar-pasar kecil pun akan terasa. Warung sembako akan lebih ramai, tukang jahit mendapat pesanan, pedagang kue kebanjiran pembeli. Uang yang beredar dari pensiunan seringkali langsung kembali ke masyarakat sekitar. Namun kita juga perlu bijak. Jangan mudah percaya pada judul-judul sensasional yang menakut-nakuti atau terlalu menjanjikan tanpa dasar. Selalu cek sumber resmi. Pemerintah biasanya mengumumkan melalui saluran resmi, bukan sekadar pesan berantai. Anak-anak dan cucu-cucu para pensiunan pun sering ikut bertanya, kapan THR kakek cair? Pertanyaan polos itu penuh harap. Mereka mungkin belum mengerti detail kebijakan, tetapi mereka tahu tambahan itu berarti kebahagiaan kecil seperti jalan-jalan atau membeli mainan sederhana. Narasi tentang jutaan pensiunan tertunda memang terdengar dramatis, namun yang lebih penting adalah solusi. Jika ada keterlambatan, biasanya ada mekanisme untuk menyelesaikannya. Rapel hadir sebagai bentuk koreksi atau penyesuaian. Ini menunjukkan bahwa sistem berusaha memperbaiki kekurangan. Fakta kenaikan gaji juga perlu dilihat dengan cermat. Kenaikan tidak selalu langsung terasa dalam jumlah besar. Kadang bertahap, kadang disesuaikan dengan inflasi. Namun tetap saja, setiap peningkatan adalah bentuk perhatian terhadap kesejahteraan. Dalam suasana santai, kita bisa membayangkan percakapan hangat di sore hari. Seorang pensiunan berkata, yang penting sehat. Yang lain menambahkan, kalau Rapel cair, alhamdulillah, mereka tertawa bersama. Disitulah kekuatan mereka, kebersamaan dan rasa syukur. Cerita ini ingin menyampaikan bahwa di balik angka-angka dan istilah seperti THR, gaji ke-13, Rapel dan pesangon, ada manusia dengan perasaan dan harapan, ada kisah pengabdian panjang, ada keluarga yang bergantung pada kestabilan itu, maka mari kita tunggu dengan optimisme yang realistis. Jika Rapel 2026 benar-benar cair, sambutlah dengan rasa syukur. Jika ada penyesuaian gaji, terimalah sebagai kabar baik. Dan jika muncul isu yang belum jelas, jangan langsung panik. Karena pada akhirnya kehidupan para pensiunan bukan hanya tentang kebijakan, ia tentang menikmati waktu bersama keluarga, tentang berbagi cerita masa lalu, tentang menanam bunga di halaman, tentang tertawa bersama cucu. Tambahan penghasilan memang penting, tetapi ketenangan hati dan kesehatan jauh lebih berharga. Semoga tahun 2026 membawa kabar baik. Semoga setiap hak yang tertunda menemukan jalannya. Semoga setiap rupiah yang cair membawa manfaat dan kebahagiaan. Dan semoga para pensiunan selalu merasa dihargai atas semua jasa yang telah mereka berikan. Begitulah kisah dan harapan yang mengalir lembut seperti pagi yang cerah di awal tahun, penuh sinar dan kemungkinan baru.